sebelum manusia ini diciptakan, ini sudah ada makhluk yang diciptakan wujudnya seperti manusia juga. Apa itu? Bangsa Banul Jan. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus bagaimana Gus kalau seumpama masih muda tapi mempelajari ilmu Jawa, pendapat jenengan pripun? Kan sekarang kan banyak toh kayak di sosial media itu mereka nggak bisa dibilang tuh banyak tontonan yang seperti itu. Ya, maaf loh, saya juga dulu masih muda loh. Lagi maksudnya kan? Muncul nom gini. Saniki mau bagus pisan. Lagi maksudnya kan nggak tabu gitu loh Gus untuk dipelajari anak-anak muda sekarang, jadi biar tetap nguri-nguri kejawaannya. Lah gini loh Mbak, kenapa kok sekarang ini banyak anak-anak muda yang dimunculkan oleh Tuhan untuk memedar babakan ilmu-ilmu tua? Karena apa? Ini sudah masanya untuk peralihan peradaban itu, memperbarui generasi. Kalau dulu kan seperti dibatasi, ya kan? Seperti dibatasi. Orang yang boleh mempelajari ilmu-ilmu tua harus berumur minimal 40. Terus ke atas kan gitu toh. Atau ada lagi yang minimal sudah apa? Menikah. Agak mantu. Oh, mantu. Sudah mantu, cara wong Jawa ngarani wis bubak. Nah, ono sing model ngono kuwi. Nanging saiki lek ngenteni tuwek, lek ngenteni tuwek, selak mate, jagate selak biar. Napa saged berhenti jagat niku? Contoh ya. Aku lek iso apa cara muni iso entek apa ora wallahu alam. Ning kenyataannya ya. Pada kenyataannya, sebelum manusia ini diciptakan, ini sudah ada makhluk yang diciptakan wujudnya seperti manusia juga. Apa itu? Bangsa Banul Jan. Persis seperti manusia. Niku sakderenge manusia. Sebelum Adam diciptakan. Itu Tuhan sudah menciptakan bangsa yang seperti manusia dengan sifat karakter seperti manusia yang namanya Banul Jan itu. Kan donya niki Gus. Iya toh. Nah, tapi apa krono gawe kerusakan akhirnya dipungkasi dier. Lah lelepan kok menungso iki kakean pola ngrusaki tatanan dintekne yoan digulung jagat iki. Iya. Terus digantos napa Gus makhluk napa? Wallahu a'lam. Aku dewe cik menungso ya. Terus kenapa toh Gus nek ben akhir tahun itu fenomena seperti ini bisa terjadi? Maksudnya bencana alam, terus banyak yang terungkap lah maksudnya ketika akhir tahun. Ya gini ya Mbak, saya pernah dapat dawuhnya gini ya. Silam-silem pengangen-angen dong wayah mengodong wayah mingkem. Udek-udek gantung siwur wis padha mungkur, sing sapa wonge ora bisa eling bakale ketungkul. Saya pernah dawuh seperti itu, pernah dapat dawuh seperti itu. Silam-silem pengangen-angen dong wayah mengodong wayah mingkem, berarti sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang diterima oleh akal atau ilmu itu aja ya paling enak ya, paling enak ilmu. Ilmu dari Tuhan itu ada yang bisa diwedarkan secara umum dan ada yang untuk pribadi. Nah, makanya bahasanya gini tadi, silam-silem pengangen-angen. Dong wayah mengo, dong wayah mingkem. Jadi apa yang sudah didapatkan dari Tuhan atau berupa ilmu atau isyarah, nah, kita harusnya berpikir cerdas dan bijak gitu loh. Mana yang harus disampaikan ke publik, mana yang harus untuk pribadi. Karena tidak semuanya ini tidak semuanya untuk umum. Makanya ada wadi, istilah wadi. Ketika kita ini terlalu ngumbar wadi, walah wis merusak tatanan. Nah, contoh gini, contoh yang paling gampang. Mbak Desi contoh ya, Mbak Desi duwe wadi.
Sebenarnya Ya kan? wadi itu ramalan. Bukan ramalan, Oh, aib. Oh. Wadi ku aib. Nggih. Aib. Lah, aib iku lha cara sampean lah. Aib sampean tak umbar nang umum. Contoh. Nesu gak sampean? Nesu ta? Lesu. Yeah. Nesu. Ora beda kaya apa wadine Gusti Allah ki yo duwe. Awake dhewe ora oleh ndisiki kersa. Nah, yang belum terjadi, ini kan masih menjadi rahasia Tuhan toh. Nggih. Nah, ketika rahasia Tuhan ini terlalu diumbar, lah berarti kan podo karo buka wadine Gusti Allah toh. Nggih. Terus Ki mereka bahaya. itu tahu wadi itu dari mana? Wadi ini Gusti Allah nih. Sebenarnya mereka tahu kok. Tapi makanya ya kita menyampaikan ini konsepnya apa? Gitu loh. Konsepnya untuk memperingatkan umat atau hanya untuk mencari ketenaran di dalam publik. Nah, inilah kita kan harus bijak dalam menyikapi itu toh. Kalau hanya sebatas supaya kita ini tenar di dalam publik, ya, wis ngono kae lah. Nggih. Yang jelas Tuhan itu tidak akan rela ketika rahasianya terlalu diumbar. Nah, boleh kita menyampaikan dengan gambaran, atau boleh, tapi jangan terlalu, jangan. Nggih. Kalau memang itu harus disampaikan dalam bentuk supaya kita ini bisa memperingatkan umat, monggo. Tapi kalau dalam konsep yang lain, nah, itu maaf, saya tidak bisa menghakimi. Nggih. Ya Tuhan sendiri yang akan mengadili, kan seperti itu toh. Soalnya dereng wektale nggih. Iya. Dereng wektale untuk terbuka. Terus mereka yang tahu itu apakah mempunyai keistimewaan tertentu? Ya sebenarnya, ya pastilah Mbak, gini lah Mbak. Maksudnya gini Gus, mereka kan dikasih tahu, terus tapi cara penyampaian mereka mungkin salah. Terus yang benar itu bagaimana Gus? Maksudnya supaya antisipasi supaya tidak mengumbar rahasianya Tuhan. Nah, itu kan tergantung hawa nafsunya manusia sendiri-sendiri. Wong sebenarnya itu kan kita tahu kok ini apa ini harus layak disampaikan atau tidak. Contoh gini lah, saya tadi kan tanya ke jenengan, seumpama rahasia atau aib jenengan ini saya buka di umum, marah nggak? Marah. Pasti marah toh. Nggih. Nah itu loh Mbak. Contohnya sing kados ramalan-ramalan ngono iki. Sebenarnya kan mboten asal diungkap secara vulgar. Ya nggak boleh. Kan nggih aib. Memang ada Mbak, ada yang harus disampaikan. Ini memang fungsinya untuk memperingatkan. Hati-hati ya, contohnya hati-hati di bulan ini karena apa? Akan ada ujian atau musibah gini, perbanyak sholawat, perbanyak eling waspodo kan gitu. Nah, itu wajar karena apa? Istilah pitutur orang tua ini wajar atau dari leluhur itu wajar banget untuk memperingatkan apa anak turun. Kan gitu. Makanya terus ada lagi sambungannya tadi. Udeg-udeg gantung siwur wis padha mungkur, sing sapa wonge ora bisa eling bakal ketungkul. Udeg-udeg gantung siwur. Ini kan turun ke-7 toh, Mbak. Gantung siwur itu kan turun ke-7. Nah, ini sudah habis, Mbak. Nah, kita ini yang ke-8 kita ini sekarang ini. Jadi kita tugasnya untuk memperbarui peradaban. Nah, makanya kita ini diutus untuk menanam lagi, menanam supaya apa, anak turun kita sampai turun ke-7 nantinya kita ini biar bisa lebih beradab agar selamat dunia akhirat gitu. Anu Gus, lek ten luar negeri niku kan nganu to napa marak tentang Tuhan itu dilihat dari segi saintologi. Ngoten. Itu napa nggih termasuk wadi nggih ngoten niku? Ya sebenarnya wadi juga, tapi kalau di ilmuwan di dalam ilmu keilmuan nggih. maaf ya, ilmiahnya.
Itu sebenarnya kan pengetahuan secara syariat itu. Nggih. Nah, sebenarnya. Nah, tapi kan di dalam pengetahuan ilmiah itu, di dalam ilmiah itu sendiri kan juga ada yang tidak bisa diilmiahkan. Nggih. Contoh hidup manusia. Kalau memang semua ini bisa diilmiahkan, bubrah loh Mbak. Contoh gini, kita tidak tahu besok kita masih hidup apa tidak. Nggih. Itu kan betul saged Tidak diilmiahkan. bisa. Benar. Itu tidak bisa diilmiahkan. Nggih. Tapi kalau secara materi bisa diilmiahkan. Nggih. Terus soalnya kan enten penelitian eksperimen teknologi ngoten nggih. Jadi saged diilmiahkan. Bisa. Nggih. Takdir hidup mboten saged nggih. Makanya kan ada ilmu tentang ilmu yang bisa diterima oleh nalar. Nggih. Nah, dan ilmu yang hanya bisa dipahami dengan rasa atau batin gitu. Ora kena digebyah uyah. Lha kabeh diilmiahne ya bubrah no. Berarti lek ilmiah niku tatanane tasik secara syariat nggih. Syariat itu. Nggih. Iya. Jadi kalau lelek pan terlalu mengandalkan akalnya, berarti itu masih dalam syariat. Nggih. No, Mbak. Mane iman kang sejati, iman yang sejati itu ketika akal dan hati, rasa ini sudah menyatu. Akhirnya memunculkan keyakinan. Karena apa? Sudah padu antara ilmu yang sudah diterima oleh akal dan rasa ini yang menjadikan kita lebih cara nang nggone dununge nang nggone siirane Gus Dur, dununge rasa tandha yen iman to. Nggih. Ketika kita sudah bisa merasakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebenarnya ya. Makanya keyakinan kita, keimanan kita akan semakin bertambah. Contoh gini Mbak, ada material berupa cabai. Cabai. Jenengan ini apa bisa yakin ketika jenengan ini cuma melihat saja tanpa mengunyah hingga merasakan rasanya? Iya kan? Nggih. Namun bayang tok bayangnya mboten ngertos lek niku pedes napa. Lah, adalah. Tapi ketika sudah ada materinya, lah terus kita juga mengunyah cabai, akhirnya pedes tenan lah. Yakin, memang Lombok iki pedes. Akhirnya kan iman toh. Iman, memang yo tak imani, aku yo wis roh dhewe, yo wis tak pangan, aku akhirnya iso ngrasakne. Iya, memang yo bener-bener pedes Lombok iki. Ngono lho, Mbak. Kekuatan tertinggi iman nggih. Lah piye lah wedo sampe ucul imane yo bubar no. Nggih. Ternyata kados sain ngoten niku nggih mboten saged lek mboten selaras kali iman niku. Lah kebanyakan itu hanya memihak satu sudut pandang saja, Mbak. Contoh, hanya mengimani ilmu akalnya, logikanya saja. Atau mengimani dalam segi rasanya saja. Nah, padahal yang namanya iman yang sejati yaitu ketika logika dan rasa ini padu. Yang ini akhirnya menciptakan keimanan gitu loh. Sebenarnya kan seperti itu. Harus seiring sejalan. Iya, namanya tatanan kok. Itu kan tidak bisa ditinggalkan salah satu. Itu loh, Mbak. Wasul ten wau Gus napa membahas tokoh ingkang menyebarkan tauhid wau nggih. Kan 9 nggih. Terus ya 10. 10. Sing jelas para wali ngono ae, sing jelas para wali. Nggih. Enten tegese Gus kok napa kok dijuluki wali songo ngoten niku selain niku napa tentang napa niku hawa nafsu songo niku. Angka songo niku pancen enten artose lintu. Nah, gini ya. Ini ada istilah. Itu tadi kan istilah angka ya. Angka yang kelihatan isi itu 1 sampai 9. Itu jelas ada isinya. Terus ada nilainya. Ada lagi angka yang kosong ya. Kosong. Seharusnya apa? Iki cara paling penak lek muni ngosongo. Ngosongo berarti suwungo. Ngoten nggih? Iya. Berarti 909 wene ngomong. Karena apa? Di antara
909 itu di antara 99 ini asmanya Allah loh. Yang 99 itu kan. Ya kan? Nah, ini ada kosongnya. Supaya kita bisa mengetahui kuasa Tuhan yang maha segalanya ini. Ngosongo. Ngosongo tegese suwungo. Suwungo. Monggo bisa ngerteni isi. Ngono. Berarti netral, kedah netral gitu. Netral no. Ngenul. Ngenul itu. Oleh saiki usume ngenule ra enek apa-apa belas. Mumet tok ati dadine. Ngenul dalam artian anu niku. Bengong. Terus nol putul ya angel ne. Ngosongo nggih. Dadi niku. Ngosongo iya ngono kuwi paling penak-penakan awake dhewe iki. Dadi bagaimana kita ini menyederhanakan agar kita ini bisa memahami tentang kuasa Tuhan. Gaya apa awake dhewe iki memahami sing angel-angel, tiwas angel tiwasan. Bisa nyamane dhewe. Iya no, penak-penakan ae urip iki penak apa gak to? Sampeyan pengen urip penak apa angel? Nggih, pesekecan. Ya bener sing penak ae lek nglakoni penak mikire sing penak ae aja sing angel-angel. Tiwas ruwet wong angel dipikir lho. Nyapa. Lek niku nerapaken ngosongo niku lek dalam kehidupan sehari-hari kan nggih sulit toh. Misale lek pun napa masa produktif ngoten niku kan nggih mesti kudu nyambut gawe, ngopeni apa keluarga kados ngoten to. Lah niku pripun tipe kersane saged ngosongo nanging nggih saged selaras dengan kehidupan sehari-hari ngoten. Yang namanya ngosongo ini kan kita terus tawakal kepada Tuhan toh Mbak. Okay. Nah, di dalam tawakal kita ini kan harus disertai dengan ikhtiar. Berarti kita harus bertindak sewajarnya. Contoh gini Mbak, hal pekerjaan aja. Ini cara bahasane Jawa no ngene. Nyambut gawe ngoyo karo nyambut gawe doyo-doyo padha apa gak Mbak? Benten. Nah, lek nyambut gawe ngoyo iki oleh. Bekerja keras. Contoh ketika ini bebannya di hadapan kita ini ada beban 1 kental atau 1 ton lah, 1 ton. Okay. Dan kuate sampean, kuate jenengan cuma bisa mengangkat 50 kilo. Kita harus bekerja keras meskipun kekuatan kita hanya 50 kilo, 50 kilo. Taruh sini 50 kilo lagi, 50 kilo. Akhirnya apa? Satu ton ini bisa terselesaikan, tapi kan ada prosesnya. Tapi kalau yang doyo-doyo, lha sing doyo-doyo kuwi karepe iki sak ton diangkat langsung. Malah pedhot boyoke ya to. Nah, iso-iso malah kecethit ora iso tandang gawe, lha bosok. Ngono. Nah, jadi oleh awake dhewe bekerja keras ini boleh, Mbak. Tapi kan sesuai kemampuan. Nah, inilah sebenarnya. Bukan berarti kita ngosong nyuwungne iki terus gak butuh apa-apa. Lah urip mek gur semedi tok. Apa mangan angin arepe kok. Ngono lho, Mbak. Nah, kita ini diciptakan sebagai manusia biasa dan kita harus bisa membiasakan sebagai manusia. Lumrahe manusa iki piye? Berkalifah nggih, Gus. Iya ta ya. Sak mestine manusa iki mung piye? Membiasakan diri sebagai manusia. Jangan sampai kita ini diciptakan sebagai manusia tapi kelakuannya ora kaya manusa. Lah ya berat nih to. Angel nih. Merai angel kuwi mateni L. Heeh, lek angel gak mateni L berarti gak angel no. Ange. Oh guyon karuan. Ange. Terus Gus niku kan wali songo nggih. Lah niku lek pemahamane ngapunten wong paswale ten Siti Jenar kula penasaran kok kadose Siti Jenar niku di sisi lain niku kados napa ya dipojokkan ngoten lho. Gitu. Dipojokkan bahwa itu aliran-aliran yang sesat ngoten lho. Lagi padahal niku kan mempelajari tentang ngosongo niku wae. Gini loh Mbak. Contoh gini, ketika kita ini berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berarti kan kita berusaha untuk mengosongkan sifat keduniawian. Itu pasti akan diuji. Dihujat. Dicoba. Itu. Nah, karena apa? Maaf loh Mbak. Di dalam ujian manusia itu kan sebenarnya sebuah proses untuk menuju isi. Gitu loh.
Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi wajar ketika orang ini berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Ini pasti ada godaan ujiannya, Mbak. Supaya apa? Supaya kita gagal. Maaf loh, Mbak. Tugasnya jin, iblis itu apa? Menggoda. Bukan membantu ya? Bukan membantu. Itu menggoda. Menggoda. Menggoda manusia tugasnya. Dan godaan itu munculnya dari situ juga, ya toh? Ketika kita ini diuji, pasti ada godaan muncul, ya kan? Nah, diuji Gusti Allah, godaan ini muncul, awakmu nyembah aku ae, ora usah nyembah Gusti Allah, wis tak turuti iki nyapo-nyapo. Padahal sejatine yang menciptakan dan yang menghendaki semua ini siapa? Termasuk yang memerintah iblis atau bangsa-bangsa itu siapa? Tuhan sendiri. Iya toh? Kita harus juga berterima kasih dengan iblis loh ya. Akhirnya kita tahu, akhirnya ada pembelajaran, ya kan? Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang harusnya ditinggalkan, kan gitu toh. Jadi iblis itu ternyata nenek moyang. Nenek moyangnya malaikat iku kok.